Wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah, malam ini kita lanjutkan lagi pertemuan kita, dan ini sudah berada di pertemuan ketiga ya. Kita anggap ini sebagai pertemuan ketiga, di mana pertemuan sebelumnya, di pertemuan kedua saya sudah menjelaskan tentang sejarah perkembangan beton prategang. Beton prategang, di mana beton prategang itu dimulai dari 1888 ya, oleh PH Jackson yang membuat patennya 1888 ya. Namun pada saat itu PH Jackson terlalu berkembang karena keterbatasan material. Barulah setelah Perang Dunia Pertama, antara Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, kemudian Eugene Fresnel kemudian melakukan rekayasa yang kemudian menghasilkan konsep pertama dari beton prategang dan mengaplikasikannya ya, sehingga kenapa Bapak beton prategang itu disematkan kepada Eugene Fresnel, bukan PH Jackson ya. Dan begitulah seterusnya. Kemudian Gustav Magnell berlanjut kepada Abeles ya, kemudian berlanjut lagi perkembangan itu beralih ke Amerika, di mana perkembangan industri di Amerika termasuk industri konstruksi sangat berkembang pesat, sehingga perkembangan beton prategang itu beralih kepada Amerika. Di Amerika semakin dikembangkan oleh pertama keluarga Roebling ya, mereka adalah keluarga yang memiliki kontraktor yang perusahaan konstruksi yang kemudian dibantu oleh Charles Sunderland, Charles C. Sunderland sebagai engineer di perusahaan itu mengembangkan beberapa temuan-temuan, dan temuan Charles C. Sunderland sampai hari ini bisa kita lihat adanya seling. Itu adalah temuan dari C. Sunderland. Ulrich Winterswalder juga jangan lupa yang mengembangkan metode counter cantilever ya, membangun jembatan tanpa menggunakan perancat di bawahnya. Ya, begitulah seterusnya. Kemudian akhirnya yang terakhir Profesor T.Y. Lin yang membuat rumus yang sangat mudah dalam menganalisis beton prategang. Baik, hari ini materi saya sudah share ke kalian. Materinya dan, tadi sudah saya share ya. Ya, ini beton prategang. Silakan dilihat karena masing-masing sudah mendownloadnya pasti ya. Kita bahas terkait konsep dasar beton prategang. Beton prategang. Saya share screen saja dulu. Ya, di sini ada keuntungan beton prategang. Saya bahas dulu terkait keuntungan beton prategang ya. Oke, baik. Jadi tentu kita berbicara tentang keuntungan beton prategang. Apa saja keuntungannya bisa Anda lihat bahwa
konsep awal beton prategang itu adalah untuk pertama masalah bentang yang panjang, di mana terkadang dibutuhkan konstruksi yang berbentang lebar. Misalnya aula. Aula itu kan usahakan tidak ada tiang di tengahnya. Kan jelek kalau ada tiang. Nah, ini kan berarti berbentang lebar. Atau jembatan yang melintas sungai, di mana bisa jadi sungainya mungkin berarus deras sehingga tidak diperlukan adanya pier di tengah jembatan, sehingga dibutuhkan suatu jembatan yang kokoh meskipun bentangnya lebar. Tentunya bisa saja kita membuat bentangan yang lebih lebar, namun akhirnya berat konstruksinya sangat berat karena dimensinya sangat besar. Itu yang menjadi kendala. Nah, ini salah satu keuntungan beton prategang. Dan yang kedua, menghilangkan retak pada konstruksi. Ya, itu salah satu tujuan dari beton prategang. Nah, dengan tidak adanya retak maka tidak ada, tentu kalau retak kan akan mempengaruhi tulangannya, pasti akan mudah korosi kalau tulangannya retak. Apalagi pada daerah-daerah yang cukup ekstrim, yang mengandung misalnya asam sulfat ya, atau natrium, garam, misalnya di pinggir pantai, dermaga misalnya. Nah, ini kan kalau retak ini kan wah cepat sekali tulangannya menjadi korosi. Nah, inilah salah satu tujuan. Kemudian ya, ini silakan dibaca keuntungan-keuntungan lainnya. Kemudian beton prategang itu dia lendutannya kecil. Kenapa lendutannya kecil? Karena sebelum ada beban, beton prategang itu justru melengkung ke atas. Jadi karena kan beban, pada saat beban ada, beban layannya, maka otomatis akan membuat sebuah balok misalnya akan melengkung ke bawah. Nah, makanya beton prategang ini dibuat untuk melengkung ke atas memang. Sehingga pada saat ada beban yang berusaha melengkungkan ke bawah, akhirnya misalnya dia melengkung ke atas 3 cm. Diberi beban itu akan membuat balok itu melengkung 3 cm. Otomatis yang tadinya sudah melengkung ke atas 3 cm, lalu ada beban yang memaksa dia melengkung ke bawah 3 cm, otomatis balok itu akan menjadi kembali lurus. Padahal sudah dibebani. Beda kalau beton non prategang. Kalau beton non prategang sebelum dibebani lurus. Pada saat dibebani ya melengkung ke bawah. Nah, pada saat melengkung itulah potensi terjadinya retakan lebih besar dibandingkan kalau dia dalam keadaan lurus. Nah, ini salah satu strategi dari beton prategang itu. Kemudian kemampuan tinggi dalam penyerapan energi. Ya, energi. Jadi ini juga bagus untuk beton konstruksi tahan gempa. Ya, karena yang namanya logikanya begini. Kalau kita mau mengangkat buku itu kan terpisah-pisah. Kita tempel-tempelkan buku itu, lalu kita angkat. Kalau kita tidak tekan itu buku, maka buku itu tidak akan terangkat, pasti akan terpisah-pisah. Namun kalau kita memberi tekanan buku itu, baru kemudian kita angkat, maka buku itu bisa menjadi tidak jatuh. Nah, itu karena gaya tekan itulah yang menyebabkan timbulnya perlawanan. Nah, begitulah konsepnya beton prategang itu.
Ya, kemudian perlawanan tinggi terhadap kelelahan bahan atau fatigue. Jadi bahan itu kalau logika fatigue-nya itu saya misalkan begini, ada kawat baja kita mau putus. Kawat baja itu kalau mau diputus, kalau kita mau tarik sampai putus, sampai keluar pantat itu tidak akan putus itu kawat baja. Tapi coba kalau kawatnya itu kita lengkungkan ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, berulang-ulang, lama kelamaan kawat bajanya putus. Nah, itulah yang disebut dengan fatigue. Jadi pada saat kita melengkungkan ke kiri dan ke kanan, kita membuat material dari kawat baja itu menjadi lelah, sehingga akhirnya putus. Nah, itu yang namanya kelelahan material, fatigue. Ya, kemudian tingginya kapasitas kemampuan memikul beban hidup. Ya tentunya jelas ya, karena beton prategang itu sudah diberikan beban tekan secara awal, yang nanti beban tekan itulah yang akan melawan beban luar yang akan memberikan tekanan pada beton yang sudah diberikan tekanan awal. Jadi tekanan awal ini melawan tekanan beban dari luar, sehingga ya tentu akan menjadi kapasitasnya menjadi lebih besar. Kalau balok biasa misalnya, balok beton-beton bertulang biasa tanpa prategang, bisa jadi kemampuannya hanya misalnya 10. Tapi dengan beton prategang itu bisa jadi 50. Bisa jadi 10 kali lipatnya, tergantung ininya. Nah, itu yang menjadi konsep awal keuntungan dari beton prategang. Namun dari semua keuntungannya, tentu banyak lagi keuntungan yang lain ya. Ini belum saya update bahan saya ini. Sebenarnya ada beberapa, saya sebenarnya sudah update, cuma belum sempat saya ini sempurnakan, jadi saya pakai dulu materi yang lama. Ya. Kemudian kita masuk pada, tentu kalau ada keuntungan pasti ada kerugian. Advantage-nya dan disadvantage-nya, purpose-nya dan ininya, manfaatnya dan kerugiannya. Apa kerugian beton prategang? Ya, seperti yang dialami oleh PH Jackson. PH Jackson sudah memiliki konsep tentang beton prategang, namun karena tidak bisa dikembangkan, karena pada saat itu belum ada material mutu-mutu tinggi, baik beton mutu tinggi, material baja mutu tinggi. Ya. Sehingga salah satu kekurangan beton prategang adalah membutuhkan material-material yang mutu tinggi, baik betonnya mutu tinggi maupun bajanya mutu tinggi. Nah, tentu karena kalau kita berbicara mutu tinggi berarti harga tinggi, gitu. Jadi dari sisi material menjadi lebih mahal. Meskipun nantinya kita akan menghemat volume material, namun harga satuan materialnya sendiri mahal. Jadi ujung-ujungnya antara beton prategang dan beton bertulang biasa bisa jadi harganya menjadi sama. Namun di beton prategang dimensinya menjadi lebih kecil. Lebih kecil. Karena material yang digunakan rata-rata mutu tinggi. Kedua, karena pekerja yang akan mengerjakan beton prategang itu pasti pekerja-pekerja bukan pekerja biasa, mereka spesialis. Tentu ya kalau namanya spesialis ya tentu harga juga lebih tinggi. Sehingga baik dari bahannya yang mutu tinggi, sumber dayanya, orangnya yang butuh spesialis, karena mutu kerjanya tinggi, otomatis bayarannya juga tinggi. Kemudian pada saat konstruksinya juga membutuhkan peralatan-peralatan dan teknologi-teknologi yang tidak biasa, seperti jack untuk tendonnya sendiri, kemudian alat untuk memberikan tarikan pada tendon. Itu semua alat-alat yang teknologi-teknologi yang tidak biasa. Nah, tentu peralatannya juga peralatan-peralatan yang tidak biasa, tentu akan menjadi peralatan yang cukup mahal. Jadi baik dari bahannya
baik dari tenaga kerjanya, baik dari peralatannya, beton prategang itu mahal. Nah, itu salah satu kerugiannya. Ini saya sudah terbahas di ada selongsong, angkur, mesin penarik kabel, tendon, nah itu semua membutuhkan biaya karena peralatannya juga khusus. Kemudian cetakannya, formworknya juga lebih rumit, ya lebih rumit. Kemudian pekerjaannya juga tidak bisa sembarang, tidak bisa di sembarang tempat. Bisa jadi untuk menjaga kualitasnya hanya bisa dikerja di pabrik, di workshop, tidak bisa dikerjakan di lapangan. Misalnya pengecoran betonnya mau mutu tinggi tapi pakai molen biasa, itu tidak mungkin tercapai karena kualitas harus betul-betul dijaga. Nah, jadi ini yang menjadi kekurangan dari beton prategang itu. Otomatis biasanya beton prategang pasti pracetak gitu. Karena tidak mungkin, bukan tidak mungkin sih, tapi sangat sulit kita menjaga kualitas kalau kita mengecor di lapangan untuk beton prategang. Kita harapkan betonnya mutu tinggi, misalnya K400, tidak mungkin lah, sulit. Karena K400 nanti curingnya, pemeliharaan betonnya juga harus terkontrol. Kalau disiram, kadang dilupa disiram, waduh, nggak mungkin lah bisa tercapai mutu 400. Beda kalau di pabrik atau di workshop. Tentu ya betonnya setelah dicor, di precast, itu direndam dengan baik, dijaga curingnya dengan baik supaya mutunya benar-benar tercapai. Jadi kondisi-kondisinya semua dikondisikan ideal kalau di pabrik atau di workshop. Nah, itulah makanya kenapa kalau prategang umumnya hanya kalau di PBG itu ada, sebenarnya itu nggak usah disebut, cukup sebut saja prategangnya sudah pasti pracetak. Tapi mungkin kalau pracetak sebenarnya tidak ada teknologi yang terlalu berarti. Ya, paling formworknya saja yang dibongkar pasang dan bisa digunakan berulang kali, yaitu saja. Dan metode lifting. Karena kalau pracetak butuh lifting. Begitupun dengan prategang, pasti butuh lifting, pengangkatan. Beton yang sangat besar, misalnya gelagar jembatan yang panjang dan besar, tidak mungkinlah diangkut manusia kan, pasti diangkut pakai kren. Mungkin kapasitas 50 ton. Nah, itu juga salah satu alasan kenapa itu tidak bisa dikerjakan dicor di lapangan. Kalau dicor di lapangan, pijakan mobil kerennya bisa jadi sangat sulit. Belum lagi posisi, kita berbicara posisi untuk pengangkatan ke tempat ini. Nah, itu. Dan kontrol, kekurangannya ini pengontrolan harus ketat, ya. Pengontrolan harus ketat kalau prategang. Nah, itu menjadi kerugian penggunaan beton prategang. Sebenarnya bukan kerugian, sebenarnya ya, kekurangan. Tidak bisa kita katakan kerugian. Karena kalau kerugian berarti itu buruk. Kalau kekurangan ya bukan buruk. Itu ada dua jenis. Ada dua jenis. Ada namanya pratarik atau pretension, dan ada namanya pasca tarik atau post tension. Ya. Nah, ini yang mau dijelaskan. Kalau mungkin
pertemuan lalu mungkin Anda bertanya-tanya apa itu sih pretension atau pratarik dan apa itu pasca tarik. Mungkin ingat penjelasan saya kenapa saya katakan mayoritas beton itu ini ada lagi yang istilah full pre-stress, ada partial pre-stress. Itu nanti ada lagi istilahnya. Tapi ini adalah pratarik, pretension dan post tension. Jadi beton pratekan itu prategang. Ya terkadang orang mengatakan pratekan, ada yang mengatakan prategang, sama saja. Ya. Nah, kalau beton pratarik, nah, ini. Pada metode ini tendon tidak menggunakan selongsong. Nah, ada istilah selongsong dan ada istilah tendon. Apa itu selongsong dan apa itu tendon? Tendon itu adalah kabelnya. Kabel yang ditarik. Jadi beton prategang sebenarnya tidak membutuhkan penulangan. Cuma biasanya tetap ada penulangannya. Cuma penulangannya itu penulangan praktis. Penulangan praktis maksudnya hanya untuk mencegah retakan-retakan misalnya akibat susutnya beton pada saat setelah dicor. Paling itu tujuannya. Jadi kita menghitung tulangannya hanya tulangan susutnya saja. Jadi dia bersifat tulangan praktis, bukan tulangan utama. Karena beban utamanya dipikul oleh tendon. Ya, tendon itulah yang disebut dengan sling nantinya. Bisa Anda bayangkan itu yang sling. Pernah lihat ya sling? Nah, kemudian selongsong itu maksudnya yang membungkus tendon. Membungkus tendon. Nah, kalau ini metode pratarik ini tendonnya itu tidak usah dibungkus. Otomatis tendon itu langsung melekat di beton. Jadi caranya, nah ini perlu kita lihat caranya. Pertama-tama ini tendon itu ditarik. Jadi ada dua dudukan di mana tendon ini langsung ditarik, ditegangkan, diberikan tegangan. Langsung ditarik. Ya. Supaya ada tegangannya ini tendon, kayak tali ditarik pada tegangan tertentu. Nah, setelah tendon ditarik, nah ini gambarnya ini betonnya masih garis putus-putus, artinya betonnya belum ada. Betonnya ini belum ada. Jadi tendon hanya baru ditarik. Lalu setelah ditarik diangkur, di jack. Nah, diangkur di ujung sini. Supaya tidak lepas lagi. Jadi setelah mesin penariknya dihentikan, ya dia langsung tegang ini tendon ini menjadi tegang. Setelah tegang, barulah beton itu dicetak dalam backcasting. Jadi ini beton langsung dicetak. Otomatis dia jadinya begini. Tuh. Jadinya begini. Nah, beton dicetak, otomatis tendonnya ada di dalam beton. Nah, tentu tendonnya ini melekat pada beton. Nah, setelah itu di-jack di ujung beton. Ada gambarnya barangkali tidak ada ya. Jadi dicek, diberikan jack. Ya. Di jack di sini supaya nanti tendonnya pada saat ini dipotong ini tidak jack ini nanti menekan beton. Karena ini kan mau memendek. Ini kan bajanya ditarik. Setelah ditarik dicor. Setelah dicor ujungnya ditahan di sini supaya tidak tertarik masuk. Sama kalau bayangkan karet, kita tarik karet, lalu di tengah-tengah karet itu kita cor beton. Tentu kalau karetnya kita putus, tentu masuk lagi karetnya, memendek lagi. Nah begitu. Supaya tidak masuk, nah diberikan penahan di ujung. Diberikan penahan di ujung sini, di ujung beton sini, dan di ujung beton sini. Akibat adanya penahan, sementara tendon ini mau memendek, akhirnya dia menekan beton ke dalam. Nah, itulah yang disebut tekanan awam. Itulah yang disebut dengan prategang. Nah, itu yang disebut dengan pratarik. Jadi ditarik dulu baru dicor. Untuk detailnya nanti silahkan dibaca sendiri. Saya cuma menjelaskan secara ininya. Nah, lalu kemudian karena akibat tekanannya ini beton itu cenderung melengkung ke atas.
Karena ditekan dari pinggir kiri kanan dari balok, maka beton akan cenderung, balok ini akan cenderung melengkung ke atas. Nah, itu untuk pratarik. Silakan dibaca lebih detail terkait itu. Ya. Kalau pasca tarik, tendonnya tidak ditarik, tendonnya tidak ditarik. Nanti setelah lalu dicor betonnya. Nah, supaya tendon tidak melengket ke beton, maka tendonnya dibungkus. Nah, bungkusnya itu disebut dengan selongsong. Ini ada garis putus-putus. Nah, ini diasumsikan sebagai selongsongnya. Jadi tendonnya belum ini belum ada tegangan sama sekali. Dicor dulu. Lalu dipasang, memang dimasukkan, memang dicor langsung dengan selongsongnya. Sehingga nanti setelah betonnya mengeras pada umur tertentu, barulah tendon ini ditarik. Tendon itu ditarik, diberikan gaya. Nanti setelah itu mencapai kekuatan tertentu, baru langsung dijek ujungnya. Tak, ditahan. Supaya pada saat diputus tendonnya dan mesin penariknya sudah dihilangkan, maka akan ada gaya yang muncul di dalam, yang menarik kiri kanan beton itu. Nah, itu bedanya. Jadi kalau pratarik, ditarik dulu baru dicor. Kalau post tension, dicor dulu baru ditarik. Nah, itu bedanya. Mana yang lebih baik? Tergantung situasi dan kondisinya. Dan tergantung kebutuhannya. Cuma kalau dibandingkan dengan metode kerja, maka jauh lebih mudah yang dicor dulu. Gitu. Jadi paham di sini? Silakan dibaca tahapannya lebih detail. Nanti untuk memperkaya pengetahuan Anda, silakan bisa bercakap-cakap dengan AI terkait bagaimana sih metode untuk pasca tarik dan bagaimana metode untuk pratarik untuk melengkapi materi ini. Ya, bisa pakai Gemini, Claude, bisa pakai Perplexity, bisa pakai ChatGPT, bisa pakai DeepSeek. Ya, banyak. Silahkan digunakan AI itu untuk memperkaya pengetahuan Anda. Ya. Nah, kemudian beton pertegang itu tidak langsung dibebani. Ada tahapan pembebanan. Ada tahapan pembebanannya. Nah, tahapan pembebanan itu dia dibagi dalam ini. Penerapan beban pada beton pertegangan dilakukan dalam 2 tahap. Pada setiap tahapan harus dilakukan pengecekan atas kondisi serat tekan dan serat tarik dari penampang. Setiap tahapan berlaku tegangan izin yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi beton dan tendon. Kedua tahap pembebanan tersebut adalah tahap transfer dan tahap layan. Nah, jadi tahap transfer ini adalah tahap di mana sesaat setelah tendon itu diangkur di kiri kanan balok, lalu kemudian dipotong tendonnya, sehingga pada saat dipotong akhirnya karena terikat di ujung-ujungnya oleh jack angkur, maka tendon yang tadinya ingin memendek tidak bisa memendek karena adanya angkur yang tertahan di pinggir kiri kanan beton. Nah, itu disebut dengan tahap transfer beban. Transfer beban. Pada saat itu beton pertegang tidak boleh dibebani dulu. Jadi yang terjadi hanyalah interaksi antara gaya tendon dan berat sendiri balok. Berat sendiri strukturnya. Nah, nanti pada saat diangkut dan
dipasang, dicor nih beton prategangnya, balok. Itu kan di pabrik. Nah, di pabrik itu masih tahap transfer beban. Kemudian beton prategang ini diangkut ke lokasi. Misalnya ada lokasi jembatan mau dibangun. Nah, setelah itu dipasanglah, didudukkan antara abutmen dengan pier misalnya, pier dengan pier, lalu pier ke abutmen lagi. Dan kalau misalnya jembatannya sangat bentangnya panjang. Nah, pada saat itu masih belum tahap layan, belum tahap servis. Nanti pada saat kendaraan mulai digunakan jembatan itu dan kendaraan sudah menggunakan jembatan itu, melewati jembatan itu, barulah disebut tahap layanan, melayani. Nah, dari dua tahap itu, dua-duanya harus ada kontrolnya. Ada kontrol kualitasnya. Nah, itulah yang nanti kita akan lakukan hitungan-hitungan di situ. Jadi tidak beda dengan struktur beton biasa, beton bertulang biasa, satu kali hitung ya sudah. Dikerja langsung pakai. Tapi kalau di beton pertegang tidak. Pada tahap transfer ada hitungannya sendiri, pada tahap layan ada hitungannya sendiri. Dan ada syarat-syaratnya sendiri-sendiri. Itu yang membedakan. Nah, di sini setiap tahapan akan dilakukan analisis penampang. Nah, itu ada hitungannya sendiri untuk dievaluasi. Analisis berupa perhitungan tegangan dan kontrol terhadap nilai lendutan, terhadap lendutan izin, dan nilai retak. Jadi ini harus semuanya. Kemudian juga beton pertegang itu ada kehilangan tegangan. Tapi nanti itu dibahas di pertemuan. Oke, barangkali itu penjelasan singkatnya ya untuk konsep dasar dari beton pertegang. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait ini penjelasannya? Kalau memang ini belum, saya juga agak lambat share materinya, seharusnya agak cepat di-share supaya bisa dibaca dulu. Supaya pada saat saya menjelaskan, atau mungkin juga pada saat sudah dibaca, mungkin mau memperluas wawasan, berbincang-bincang dengan AI dulu terkait topik ini, sehingga ada wawasan yang cukup luas, sehingga bisa ada diskusi pada saat saya membawakan materi. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Oke, baiklah kalau begitu. Nah, ini juga. Nah, ini kekurangannya kalau kita kuliah malam karena ya agak terbatas waktu kita. Karena fokus untuk menerima materi itu ya paling sampai 9:30. Ya, saya juga yang biasanya tidur ya sekitar 9:30 ini sudah mulai redup-redup. Oke, saya kira itu penyampaian terkait ini, konsep-konsep dasarnya. Nanti pertemuan berikutnya masih kita bicara tentang konsep dasar, kita lebih detailkan lagi. Nanti saya share materinya sebelum perkuliahan kita. Namun barangkali perlu kita sepakat untuk pertemuan berikutnya. Pertemuan ini kan sudah pertemuan kita asumsikan pertemuan ketiga. Berarti nanti kita jadwalkan untuk pertemuan keempat. Kira-kira kapan ini? Supaya materi kita bisa dikejar, bisa ini baru 3 kali pertemuan, berarti ya masih ada 13 kali lagi. 13 itu sudah termasuk UTS dan UAS. Tapi saya tidak ada UTS dan tidak ada UAS. Saya biasanya hanya tugas saja. Tugas-tugas. Jadi penilaian saya hanya pada tugas-tugas.
Bagaimana ketua kelas? Apakah sudah didiskusikan dengan teman-temannya? Kapan lagi kira-kira kita bisa ini? Usahakan sih jangan malam ya, karena ya seperti ini. Kalau malam saya juga Bisa agak Ji Pak di semua hari bisa Ji Pak. semua. Tergantung jamnya Ji Pak, jam berapa kita bisa. Ya kalau kau bicara semua hari berarti itu pasti malam lah. Karena kalau hari-hari biasa bukan libur, ya tentu saya juga akan ada jadwal di kelas-kelas reguler. Besok Malah Pak, padat jadwal saya. besok Pak Malah, jam 1 bisa mm, Ji Pak. ya bisa lah jam 1 kita jadwalkan ya. Nanti saya informasikan juga. Kalau Ya. misalnya dibatalkan, kalau dibatalkan. Tapi kita sepakat dulu jam 1. Jam Kalau satu dibatalkan atau saya sore beritahu. Pak? Jam Ya. 1 atau sore Pak? Dari kalian gimana bagusnya? Kalau mau segar-segar sih agak pagi nanti, tapi kan mungkin kalian ada aktivitas lah, ya. Ini kan hari libur, besok kan hari libur, mungkin ada kegiatan, ada aktivitas, ya jangan juga sampai mengganggu. Ya bolehlah antara siang atau sore, deh, itu kelas. Ya Pak. Ya, tapi tanya juga teman-temannya dulu. Nanti besok saya konfirmasi lagi Pak. Oke, siap. Oke, memang kalau tidak ada pertanyaan, saya kira silahkan dibaca, materinya cukup singkat, hanya 4 halaman, tapi nanti akan ada panjang lebar terkait konsep beton pertegang. Ini baru pertemuan pengantarnya saja. Nanti kemudian kita akan bahas, dan ini belum ada hitung-hitungannya ya. Nanti akan masuk pada hitung-hitungan nanti. Ya, ada hitung-hitungannya. Ya, namanya juga beton ya, pasti ada hitung-hitungannya. Beton bertulang biasa saja ada hitungannya, apalagi kalau beton prategang. Oh itu lebih anu lagi, lebih rumit lagi itu hitungannya. Ya, lebih ketat, bukan lebih rumit lah, tapi lebih ketat hitungannya. Dan barangkali sebenarnya biasanya kalau kelas reguler ya bisa jadi kita menjadwalkan untuk bisa kunjungan. Salah satu pertemuan kita adalah menjadwalkan kunjungan ke pabrik beton prategang Wika di kalau nggak salah di Kima. Kira-kira bisa enggak itu kita lakukan kita kelas. Nah itu kan tentu ada prosedur persuratannya, ada administrasinya. Tidak ujuk-ujuk langsung kita ke sana tentunya. Bagaimana ketua kelas? Bisakah? Saya terserah yang lain Ji Pak. Ya diskusikanlah kalau begitu. Dek, kan Diki Maji di Makassar. Beda kalau ya, bisa juga sih kita kunjungan ke jembatan yang menggunakan beton prategang. Ya, saya kira rata-rata hampir rata-rata kalau agak bentangnya panjang pasti pakai beton prategang. Kalau sekarang, kalau jembatan ya, asal jembatan beton. Salahnya Pak, waktunya agak mepet nih Pak. Oh mepet nih, ya Iya terserah lah. Pak. Kita kejar waktu saja kalau begitu. Sisa 1 mingguan, 2 minggu. 1 mingguan, waduh. Ya, kita kejar waktu saja kalau begitu. Berarti kita kuliah bulan Ramadan juga ini kalau begini. Iya Pak. Aduh, kalau Ramadan jangan malam lah. Ada tarawih kan? Hmm. Atau bisa juga setelah tarawih, tapi kalau setelah tarawih yang ada cuma ngantuk. Biasanya kalau sudah tarawih saya tidur supaya bisa cepat bangun juga. Jadi nantilah diatur. Mudah-mudahan bisa kalau ada awal Ramadan ada libur ya kita sikat juga di situ. Oke, saya kira demikian barangkali ya. Silakan di ketua kelas di ini di screenshot pertemuannya. Ini ada berapa orang? 16. Ya. Oke, saya kira ketua kelas segera di screenshot lalu di share di grup ininya absennya. Sudah saya screenshot Pak.
Sudah di screen? Iya, Pak. Bang, begitu kasih muncul tongi muka bos nanti kan. Iya, Pak. Ada yang tidak mandi. Muncul dulu mukanya. Siapa tahu ada yang tidak mandi. Tapi jangan juga sementara mandi baru online ya kan. Itu pasti tidak mendengarkan. Ya, Muhammad Radi, Amreza, Muhammad Arif. Cepat ketawa buka, open kamera cepat. Jadi tidur ini tiga orang ini. Amreza, Muhammad Arif, Muhammad Radi. Oh, begini. Amreza, Muhammad Radi. Siapa nama lengkapnya Muhammad Radi? Halo? Hitung mundur sampai dari 5. Kalau tidak, dianggap tidak hadir. Jadi meskipun nongol tapi tidak open kamera, maka dianggap tidak hadir. Ini Muhammad Rifan, Maulana. Hitung mundur ya. Ya, yang begitu Muhammad Radi ya. Cepat open kamera bos. Iya maaf Pak. Amreza. Amreza. Ya sudahlah. Kita tinggalkan saja Amreza. Screenshot nih kita kelas. Kita di screenshot ke kelas. Sudah, Pak. Oke, share di grup ya. Baru kasih caption dong, jangan cuma screen caption dong. Situ pertemuan ke, makanya tadi saya tag pertemuan kedua. Baik, Pak. Iya, supaya nanti kalau saya absensi akad kan bisa saya lihat, oh ini yang hadir, ini yang hadir, ini yang hadir. Pertemuan berapa. Oke, saya kira demikian barangkali. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya. Ya, insya Allah nanti kita bisa mempercepat pertemuan kita ini. Baik, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bisa meninggalkan room.